فصل. نواقض الوضوء 4 أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Faslun fasal nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu 4 asya, itu ada 4 perkara. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Min kubulin au duburin, dari kubul jalan depan, au duburin atau jalan belakang. Rihun au ghairuhu, baik itu sekedar keluar angin atau selainnya. Illal mani, kecuali mani. Atsani, yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin, karena sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduknya itu mantap, mumakkinin maq'adatahu minal ardi, sekiranya duduknya tersebut duburnya itu rapat, nempel sama pantatnya itu nempel sama tanah atau sama lantai. As-salits, yang ketiga, iltika'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan. Bertemunya kulit laki-laki dan perempuan, kabiro ini yang sama-sama sudah besar, ajnabiya ini yang sama-sama ajnabi bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Ar-rabi'u, yang keempat, adalah masuk qubulil adamiyyi, menyentuh kemaluan manusia, au halaqati duburihi, ataupun lingkaran duburnya, tempat keluarnya lubangnya itu, bibatnir rahati, dengan bagian telapak tangan yang dalam ini, telapak tangan, au butunil asabi'i, ataupun dari bagian dalam jari jemari. Jadi yang putih ini, itu yang membatalkan wudu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudu, atau yang disebut dengan hadas di sini. Sesuatu yang membatalkan wudu itu di sini disebutkan oleh musannif ada 4 perkara. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu al-kharij min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan atau dari kedua-duanya. Dengan catatan di sini adalah yakinan, dengan yakin, bukan karena keraguan-raguan. Kalau dia sekedar ragu, kayaknya barusan keluar angin deh, kayaknya itu kayaknya nggak bisa dihukumi batal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi sholatihi syai'an fala yansarifu hatta yajida rihan aw yasma'u sautan," rawahul Hakim. Jika salah seorang di antara kalian di dalam sholatnya menemukan sesuatu, fala yansarifa, maka hendaknya dia tidak membatalkan sholatnya, hatta yajida rihan, hingga dia mencium bau atau mendengar suara. Rawahul Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sedangkan dari riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan, "Inna syaitana la ya'ti ahadukum fi salatihi fayakhudha sya'ratan min duburihi fayamudduha fayara annahu ahdatha fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Sesungguhnya syaitan itu, sabda Nabi, mendatangi salah seorang di antara kalian ketika dia sholat, maka dia mengambil
satu helai rambut di duburnya, kemudian ditarik, sehingga seolah-olah merasa orang tersebut telah berhadas, keluar suara atau keluar angin dari duburnya. Fala yansarif, maka hendaknya dia jangan keluar dari sholatnya hatta yasma'a sautan, hingga mendengar suara anginnya, au yujidirahan, atau mencium baunya. Dalam artian di sini kalau dia tidak yakin bahwasanya dia itu keluar angin, maka di sini wudunya tidak batal dan otomatis sholatnya juga tidak batal. Jadi harus dengan adanya yang namanya yakin. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik itu dari kubul atau dubur. Rihun, baik itu angin, au ghairihi, atau bukan angin, meskipun sesuatu yang keluar tersebut adalah tidak normal, seperti batu atau cacing atau ulat atau darah, itu semuanya membatalkan, kecuali illal maniyya, kecuali mani. Jadi mani di sini tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Adapun masalah ambeien, jadi ada sesuatu yang turun di anus itu, mohon maaf, itu biasanya kan ada keluar darah ya, terus yang bagian anusnya itu ada yang keluar. Kalau itu keluar dari lubangnya dubur, itu membatalkan wudu, ataupun keluar darah dari situ juga membatalkan wudu. Kemudian masalah cairan yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita selain air kencing dan mani, begitu juga madi dan wadi. Di sini ada pembahasan, ada cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3. Ada yang suci dan tidak membatalkan wudu, yaitu yang keluar dari bagian luar dari bibir vagina, mohon maaf, itu suci dan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah najis dan membatalkan wudu, yaitu jika cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan suami. Jadi dari bagian dalam itu adalah najis dan tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah membatalkan wudu, akan tetapi khilaf di sini, ada mengatakan suci, ada mengatakan najis, tapi lebih condong ke suci. Ini adalah cairan yang keluar dari dalam kemaluan wanita yang masih bisa dijangkau oleh kemaluan suami. Ini mungkin ini lebih dekatnya kepada pembahasan masalah keputihan. Nah, jadi bisa ditanyakan ke dokter ahli, keputihan itu dari mana sumbernya. Kalau dari sekedar dari dari bibir vagina, itu tidak membatalkan dan hukumnya suci. Tapi kalau keluarnya dari dalam, baik itu keluarnya dari tempat yang masih dijangkau oleh kemaluan suami atau tempat yang lebih jauh lagi yang tidak bisa dijangkau oleh kemaluan suami, maka di situ hukumnya adalah membatalkan wudu. Jika seorang wanita ragu apakah keputihan ini suci atau najis, apakah membatalkan wudu atau tidak, di sini sebagian ulama menyatakan anggap saja keputihan tersebut keluar dari bibir vagina, dalam artian suci dan tidak membatalkan wudu. Dan tapi kalau ingin lebih jelas lagi, bisa ditanyakan kepada dokter ahli dari mana asal keputihan tersebut berasal. Jika masih berasalnya dari bagian luar vagina, dari sekitar bibir vagina, mohon maaf, ini masih dihukumi suci dan tidak membatalkan wudu. Akan tetapi kalau keluarnya itu dari bagian dalam, itu membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah zawalul akli, hilangnya akal, binaumin aghairihi, dengan sebab tidur atau selainnya. Di sini tidur disebutkan adalah dapat membatalkan wudu, dengan catatan tidurnya ini
bukan dalam keadaan duduk seperti orang tidurnya telentang atau tengkurap. Itu tidurnya dapat membatalkan wudhu. Atau dia tidurnya dalam keadaan duduk, tapi duduknya itu masih ada jarak antara dubur dengan tempat dia duduk, baik itu kursi ataupun lantai, maka di sini biasa dikatakan membatalkan wudhu. Nah, di sini ada perbedaan antara tidur dengan ngantuk ya. Kalau tidur itu salah satu tandanya adalah melihat mimpi, sedangkan kalau ngantuk itu tandanya masih mendengar perkataan orang di sekitarnya, meskipun tidak begitu jelas. Jadi yang di sini maksud dengan tidur adalah yakinan. Jadi juga harus yakin kalau dia tidur, maka itu baru membatalkan wudhu. Binaumin aghairihi, dengan tidur atau selainnya seperti gila, pingsan, atau seperti ayan epilepsi, atau juga mabuk, menghilangkan akal karena tidur ataupun tadi seperti gila, pingsan, epilepsi, atau mabuk, itu dapat membatalkan wudhu. Nah, kemudian di sini dikecualikan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali seseorang yang tidurnya dalam keadaan duduk, sedangkan antara dubur dengan tempat dia duduk tidak ada renggang sama sekali. Tapi kalau ada renggang, baik karena dia itu terlalu kurus atau karena duduknya itu tidak agak miring sedikit, maka di sini bisa membatalkan. Adapun tidur dengan duduk yang tidak membatalkan wudhu itu ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah dia tidurnya dalam keadaan duduk. Bukan berarti kalau dia tidurnya dengan telentang atau tengkurap tapi duburnya disumpel dengan sesuatu, ini tidak dianggap, tetap membatalkan. Kemudian yang kedua adalah dia terbangunnya tetap dalam keadaan tidur yang pertama, dalam artian duduknya tidak geser. Yang ketiga adalah dia itu badannya normal, standar, dalam artian tidak terlalu kurus sehingga bakal ada renggang antara dubur dengan tempat duduknya, atau tidak terlalu gemuk, dalam artian kalau dia terlalu gemuk biasanya, mohon maaf, pantatnya juga terlalu banyak lemak di situ, sehingga kalau duduk di tengah-tengah itu bisa jadi ada renggang antara dubur dengan tempat dia duduk. Kemudian yang keempat adalah tidak ada yang mengabarinya bahwasanya wudhunya batal ketika dia tidur. Nah, siapa yang mengabarkan ini? Di sini ada khilaf. Yang pertama tidak ada khilaf adalah maksum, yaitu seorang nabi. Kalau dikabarkan oleh seorang nabi ketika dia tidur dalam keadaan duduk, wudhunya batal, maka batal. Atau di sini yang mengabarkan adalah orang yang adil, dalam artian seperti orang soleh, datang dia kemudian ngomong, tadi waktu kamu tidur kamu kentut, nah di situ batal wudhunya. Kemudian yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan. Di sini pertemuan antara dua kulit menyebabkan wudhu menjadi batal. Dengan catatan kulit ya, bukan gigi, kuku, rambut, dan tulang. Di sini tidak membatalkan. Gigi, rambut, dan tulang di sini tidak membatalkan. Jadi syaratnya adalah yang pertama adalah bertemunya dua kulit, bersentuhannya dua kulit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beda jenis. Jadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, jika bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Kemudian syarat yang ketiga adalah kabiraini, sama-sama besar, dalam artian sudah mencapai batasan usia yang dianggap mampu menimbulkan syahwah.
Karena dalam hal membatalkan wudu, dalam mazhab Syafi'i, kenapa bersentuhan dengan lawan jenis ini membatalkan wudu? Karena di situ ada madhannatus syahwah, ada perkiraan timbulnya syahwah pada sentuhan tersebut. Nah, kapan seorang itu dianggap sudah sampai batas disyahwati? Itu di sini tidak harus 7 tahun, akan tetapi kalau orang normal melihat lawan jenisnya pada usia tersebut sudah bersyahwat, maka lawan jenis tersebut dapat membatalkan wudunya jika disentuh. Kemudian syarat yang keempat adalah ajnabi, sama-sama ajnabi, bukan mahram. Jadi kalau sesama mahram, baik itu mahram dengan nasab, mulai dari orang tua, saudara, kemudian saudaranya orang tua, jadi juga keponakan, dan tentunya anak sendiri dan cucu-cucu. Kemudian mahram karena susuan. Mahram karena susuan tidak beda jauh dengan mahram karena nasab, mulai dari ibu susuan, kemudian saudari susuan, keponakan susuan, anak susuan. Kemudian mahram karena pernikahan, yaitu di sini untuk laki-laki mahramnya adalah suaminya ayah, begitu juga suaminya kakek, buyut, dan sampai ke atas. Kemudian istrinya anak, yaitu menantu. Begitu juga istrinya cucu dan sampai ke bawah, sampai cicit. Kemudian yang ketiga adalah ibunya istri, yaitu mertua perempuan. Kemudian yang keempat adalah putrinya istri, anak tiri, dengan catatan sudah menggauli ibunya, sudah menggauli istrinya tersebut. Jadi ini bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suaminya ibu, ayah tiri. Itu juga menantu laki-laki, kemudian mertua laki-laki, kemudian anak tiri dari suami. Jadi itu mahram ya. Kalau sesama mahram tidak membatalkan wudu. Nah, suami istri kan bukan mahram. Dalam mazhab Syafi'i kalau bersentuhan maka batal wudunya. Kemudian syarat yang terakhir adalah tanpa min ghairi ha'il, tanpa adanya pembatas. Jadi kalau ada batas, meskipun batas tersebut itu sangat tipis, maka di sini tidak membatalkan wudu. Jadi diulangi lagi, syarat untuk membatalkan wudu jika laki-laki dan perempuan itu bersentuhan adalah ada 5. Yang pertama adalah bersentuhannya dengan kulit. Yang kedua, yang bersentuhan adalah beda jenis, lawan jenis. Yang ketiga adalah sama-sama sudah sampai usia yang disyahwati. Yang keempat, sama-sama ajnabi. Dan yang kelima adalah tanpa penghalang. Kemudian hal yang membatalkan wudu yang keempat adalah masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan anak Adam, manusia, ataupun halaqati duburihi, lubang dubur, dengan apa? Bibat nirrohati, dengan bagian dalam telapak tangan yang putih, ini kulitnya yang putih. Au butunil asabi, begitu juga dengan bagian dalam jemari ini. Jadi kalau seseorang menyentuh kemaluan atau dubur, baik itu punyanya sendiri atau punya orang lain, baik itu sesama jenis ataupun tidak, mahram ataupun tidak, itu membatalkan wudu dengan catatan tadi, yang menyentuh adalah bagian dalam telapak tangan dan jemari. Sedangkan bagian samping telapak tangan dan jemari itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab.